Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kurang keras suaranya. Shalom Tiberias. Shalom. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Puji Tuhan semuanya. Saya percaya dalam keadaan yang luar biasa. Sebab Tuhan kita juga luar biasa. Amin. Dialah Tuhan yang memelihara. Dialah Tuhan yang mengasihi setiap kita. Mari di rumah Tuhan kita datang bawa pujian, bawa penyembahan yang terbaik. Sebab Tuhan kita layan. Terima sembah dan hormat dari kita yang percaya. Yang setuju katakan amin dulu saudara. Berikan dulu tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bangkitkan imanmu pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami datang Tuhan ke tempat ini. Kami bergabung dalam ibadah ini Tuhan. Bahkan yang secara live streaming. Sebab kami tahu Engkaulah Allah yang mulia, Engkaulah Allah yang layak. Kami sembah, kami terus puji, dan kami muliakan dalam kehidupan kami orang percaya. Terima kasih Tuhan, banyak yang telah Kau perbuat bagi setiap kami. Untuk itu kami datang Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau sebab kami tahu Engkau Allah yang seutuhnya mengasihi setiap kami. Kasih-Mu mendatangkan kebaikan bagi kami. Kasih-Mu mendatangkan pertobatan bagi setiap kami. Bahkan kasih-Mu Tuhan menyatakan mujizat bagi kami yang percaya pagi hari ini. Sebab itu ya Bapa, kami serahkan seutuhnya ibadah kami yang ketiga ini Tuhan. Ibadah yang luar biasa yang kami percaya ada lawatan Tuhan terjadi. Sebab kami tahu waktu kami percaya dan kami berdoa dan berseru pagi hari ini, setiap kami yang menyembah, kami terima kuasa Tuhan. Kami terima lawatan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah terima kekuatan, yang terikat terima kelepasan. Kami berdoa tidak satupun yang terlewatkan. Sebab Roh Kudus hadir, Roh Kudus menjamah kami yang percaya. Berkati ibadah ini Tuhan Yesus. Bahkan gembala siaran kami yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dalam memimpin ibadah kami yang ketiga ini Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu secara luar biasa. Ada hadirat turun menguasai, memberkati dalam pelayanannya pagi hari ini. Kami yang mendengarkan firman-Nya, kami bertumbuh secara iman. Di dalam nama Yesus kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, bawa yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku berseru kepadamu, ku panggil namamu, Kau limpahkan kebaikan-Mu, ubahkan hidupku. Kasih-Mu yang lembutkan hatiku. Katakan damai-Mu Tuhan, damai-Mu yang segarkan jiwaku. Angkat tanganmu sama-sama katakan, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Agunglah Engkau Tuhan Yesus. Sebab itu kami berseru sama-sama. Ku berseru kepadamu, ku panggil namamu, Engkau yang limpah, Kau limpahkan kebaikan-Mu. Itu yang mengubahkan kehidupan kami pagi hari. Yang percaya sama-sama
kasih, kasih-Mu yang lembutkan hatiku. Damai-Mu, damai-Mu yang segarkan jiwaku. Muliakan Tuhan, Engkau kudus. Allah kami kudus. Terimalah ini Tuhan pengakuan kami. Engkau Yesus, Engkau suci, suci. Mulia Engkau Tuhan, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus. Agung Kau Yesus, Engkau. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan. Sambil angkat kedua tanganmu. Mulia, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus. Agung Kau Yesus, Allah kami suci Tuhan. Engkau Allah yang suci, suci. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik di atas kepalamu. Biar musik menyembah Tuhan. Engkau mulia, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami sampaikan Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Terimalah ini syukur kami Bapa. Oh Tuhan, kami bawa hati yang sebagai hamba Tuhan. Kami yang mau melayani Engkau, kami yang mau mengucap syukur terus dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami tahu ada Roh Kudus yang bekerja di antara kami. Terima kasih. Kasih-Mu yang lembutkan. Amin. Masuklah Roh Kudus di hati kami yang percaya. Damai-Mu, damai-Mu yang segarkan jiwa. Diberi sama-sama. Mulialah Engkau Tuhan, mulia Kau Tuhan, haleluya. Engkau kudus, kudus. Agunglah Engkau Yesus, Sang Juru Selamat yang rela berkorban bagi kami yang berdosa. Kami katakan Engkau Allah yang suci. Mari kita satu suara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami katakan dengan lantang, mulia Kau Tuhan Yesus. Oh, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus. Amin.
Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari fokus menyembah Tuhan. Jadikan Yesus fokus penyembahan. Jadikan juru selamatmu fokusmu dalam menjalani hidup saudara. Tuhanmu mulia, Tuhanmu suci, Tuhanmu kudus. Bahkan Dia mengasihi engkau saudara. Sama-sama angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Berdoa, berharap sama Tuhan. Dunia ini mengecewakan saudara. Manusia mengecewakan. Tapi Tuhanmu tidak pernah lalai, tidak pernah mengecewakan. Di dalam nama Yesus, kami yang mengangkat kedua tangan ini Tuhan. Ini kami yang berserah. Ini yang kami mau Tuhan. Hidup dalam Kristus Tuhan. Bila kehendak-Mu yang jadi Tuhan, tapi bukan jadi kehendak kami. Sebab rancangan-Mu indah. Engkau Allah yang juga layak kami sembah. Terima kasih ya Bapa. Kami pandang Tuhan dengan percaya pagi hari. Mari sama-sama Tiberias. Sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus. Mari akui pagi hari sampai kapanpun yang di rumah. Katakan, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima segalanya Tuhan. Sebab hidup kami karena anugerah. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian pagi hari ini. Bahkan sampai kesudahan Tuhan Yesus, Engkau yang layak. Ayo sama-sama bangkit dan percaya, katakan, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Lebih dahsyat lagi umat Tuhan, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Biarlah di tahta suci-Mu yang itu Tuhan Yesus, Engkau dengar dari bumi itu umat yang melayakkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak selama-lamanya. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang agung itu Tuhan Yesus, kami sampaikan. Agungkan Yesus, Raja di atas segala. Engkau yang di rumah sama-sama, sebab Kau layak. Katakan dengan imanmu, katakan dengan syukur. Terimalah ini Tuhan. Kami yang gak layak ini Tuhan mengatakan di hadapan-Mu, Engkaulah satu-satunya Tuhan.
Terima kasih Yesus. Raja di atas segala. Boleh sekali lagi bersama-sama kata Allah yang lain. Sebab Kaulah yang terima pujian. Sebab Kaulah yang terima pujian. Sebab Kaulah yang. Dari mulut ini kami mengaku Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Bagi Rajamu yang di surga berikan tepuk tangan. Sorakan haleluya. Kami bersorak Tuhan Yesus sebab kami tahu kemenangan pasti terjadi waktu kami mengaku Tuhan Yesuslah Juru Selamat. Tuhan Yesuslah Allah dan Raja kami. Terimalah nih Tuhan Yesus di sesi yang ketiga ini. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Raja. Di dalam nama Yesus. Engkau yang percaya sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Shalom Tiberias. Pagi hari yang indah ini, dimanapun kau berada, bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Come on, choir. 1, 2, 3, go. Inilah pujian kami ya Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama. Terpanjang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Gereja Tiberias, lebih semangat lagi ya. Putar pandang. Tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua mengasihi, betapa senang ku menjadi
bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Wow. Ada sukacita, amin. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Kita terus memuji nama Tuhan. Biar Roh Kudus tercurah bagi setiap kita semua. Anggur baru. Semuanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurahlah bagi setiap kami. Gereja Tiberias, yo! Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak semuanya. 1, 2, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata jemaat Tuhan Gereja Tiberias. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru urapi umatnya, nyata umat-umat pemenang, masih jemaat Tuhan. Katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru urapi umatnya, nyata lebih. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata
Yang percaya kuasa Tuhan nyata bagi setiap kita, sorakan haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sudah datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Pagi hari yang indah ini, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang selalu dipermuliakan. Kami bersyukur ya Bapa, kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru yang selalu Tuhan berikan bagi setiap kami. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan beranjak ke bulan yang berikutnya. Yang kami pahami dalam hidup kami, Tuhan Yesus adalah Allah yang baik. Rancangan Tuhan, damai sejahtera bagi setiap kami. Saat ini ya Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam pemberitaan firman Tuhan, pengurapan Tuhan sempurna, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang menyertai. Terima kasih ya Bapa. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Inilah pujian kami ya Tuhan Yesus. Sang damai penuntun, penyayang, Putra Allah, perkasa, pemenang, Sang Raja, Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, ku agungkan, oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Sorak-sorak yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Sama-sama kata, Sang damai penuntun, penyayang, Putra Allah, perkasa, pemenang, Sang Raja, Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, ku agungkan, oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Sama-sama, ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi.
ciptaan menyembahmu, ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Tuhanku, kau ku agungkan. Sama-sama ku agungkan, kau ku agungkan. Atas seluruh bumi, semua ciptaan menyembahmu, ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Tuhanku, kau ku agungkan. Lebih sungguh lagi sama-sama, ku agungkan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri sambut firman Tuhan. Kepada yang terkasih, Kepala Sidang Gereja Sugerian Indonesia, Ibu Pendeta Darmiati Ariadi, kami persilakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oh Tuhanku, kau ku agungkan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami semua menjadi anak-anak-Mu itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami. Urapi kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang beribadah pada pagi hari ini, baik di gereja Nias maupun yang lewat live streaming. Urapi dengan Roh Kudus, kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami sudah menyanyi, memuji Engkau dengan sungguh-sungguh dari kedalaman hati kami. Biarlah Roh Kudus Engkau hadir, dan Tuhan Yesus Engkau hadir di antara anak-anak-Mu di gereja Nias, baik pun kami yang lewat live streaming. Roh Kudus Engkau lebih dahulu yang bekerja mengurapi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, dan juga urapi hamba yang membawakannya. Berikan Tuhan Yesus hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang disampaikan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman Tuhan ini. Amin. Shalom saudara sekalian. Saya harap semua Anda semua baik-baik saja. Cuma hati-hati ya saudara sekalian, ini COVID-nya naik lagi. Jadi sehari-hari baiklah Anda selalu memakai masker, jangan lepas masker. Dan kalau boleh double maskernya saudara sekalian. Kita harus berjaga-jaga, yang menjaga kesehatan tubuh kita saudara sekalian. Mari kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Roma 5 ayat 5. Aristo bisa tolong bacakan Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah saudara sekalian yang ada di dalam hati kita yang sudah dicurahkan oleh Roh Kudus. Saudara, suka atau tidak suka, di dalam hidup ini tidak pernah lepas daripada yang namanya kekecewaan saudara sekalian. Firman ini katakan, pengharapan tidak mengecewakan. Tapi ya itu, dalam hidup, kita suka atau tidak suka, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kekecewaan. Kita yang kecewa, atau kita malah yang mengecewakan orang saudara sekalian. Contohnya Nabi Yusuf yang hidupnya syarat dengan kekecewaan. Dia dibuang kakak saudara-saudaranya, dia dijual oleh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, tapi dia tidak kecewa. Meskipun pasti dia kecewa, tetapi dia melekat dengan Tuhan, dia berharap pada Tuhan, dan dia bersandar kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kita bisa menang dari rasa kecewa. Saudara sekalian, kita akan membahas bagaimana kita bisa menang dari rasa kecewa.
Hal yang pertama adalah kita harus menganggap Tuhan adalah bagian yang terbaik dalam hidup kita, saudara sekalian. Coba kita renungkan ya, saudara sekalian. Apakah dalam hidup ini, saudara sekalian, keinginan kita kah, atau rencana kita kah, atau impian kita kah yang ingin kita capai, atau rencana Tuhan, atau rancangan Tuhan, keinginan Tuhan? Dengan sendirinya kita akan mengikuti keinginan Tuhan, saudara sekalian, dan itu yang terbaik, saudara sekalian. Sadarkah saudara sekalian, bila kita hidup dengan penuh kekecewaan terus-menerus, saudara sekalian, karena kita tidak mendapat apa yang kita idamkan, saudara sekalian, bahwa kita sudah menganggap bahwa Allah tidak lebih penting daripada ambisi kita, saudara. Jadi nomor satu yang kita harus lakukan adalah Tuhan adalah bagian yang terbaik dalam hidup kita, saudara. Jadikan Tuhan tempat sandaran kita dan pengharapan kita, karena Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Untuk menang dari rasa kecewa, nomor satu adalah jadikan Tuhan bagian yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita baca firman yang terambil dari Markus 16 ayat 6 sampai 7. Markus 16 ayat 6 sampai 7. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Demikian firman Tuhan. Markus 16 ayat 6 sampai 7. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Saudara sekalian, hal yang kedua yang harus kita lakukan, saudara sekalian, kita melihat para murid-murid Yesus, saudara sekalian, bagaimana keadaan penangkapan, penyiksaan, penyalipan, dan kematian Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh membuat goncangan iman dan juga goncangan jiwa bagi para murid-muridnya. Mereka sungguh ketakutan dan sangat kecewa, saudara sekalian. Yang mereka banggakan, yang mereka idam-idamkan, yang mereka sudah mimpi indah bersama Yesus, ternyata Tuhan Yesus ditangkap bahkan disalib sampai mati, saudara sekalian. Tetapi berita baiknya adalah mereka lihat dan mereka ada pengharapan, yaitu Tuhan Yesus bangkit, saudara. Dan itu mengubah kekecewaan mereka menjadi mereka gembira dan ada pengharapan yang penuh. Dan mereka jadi berani, yang tadinya ketakutan jadi berani. Jadi hal yang kedua untuk kita menang dari rasa kecewa, ubahlah kekecewaan menjadi pengharapan. Perkatakanlah dan hiduplah dalam kuasa kebangkitan Yesus, sebagaimana murid-muridnya melihat Tuhan Yesus mereka hidup. Tuhan bangkit, Tuhan hidup, Tuhan menang artinya, saudara. Dan kita, kalau kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dan kita perkatakan kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita bisa hidup lebih daripada pemenang. Tidak ada kekecewaan yang tidak dapat diubah menjadi iman yang penuh oleh kuasa kebangkitan Yesus, saudara sekalian. Saya ulangi, tidak ada kekecewaan yang tidak bisa diubahkan menjadi iman yang penuh oleh kuasa kebangkitan Yesus. Jadi kuasa kebangkitan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus menang, maka kita pun akan hidup lebih dari pemenang, saudara sekalian. Kita baca ayat firman Tuhan Aristo dari Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi,
karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Demikian firman Tuhan. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara sekalian, di dalam hidup ini, saudara, seperti Paulus kita lihat ya, Paulus itu lebih memilih Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, pengenalan akan Tuhan Yesus bagi Paulus lebih mulia dari semuanya, saudara sekalian. Bahkan apa yang dia miliki, dia lepaskan semua dan dianggap sebagai sampah. Sebetulnya sumber kekecewaan itu ada dua hal, saudara sekalian. Ada dua hal, yaitu sumber kekecewaan adalah manusia. Yang kedua adalah keadaan. Dan juga ada dua respon akibat kekecewaan itu. Satu, akan terpuruk dan kemudian meninggalkan Tuhan. Atau kedua, lebih mendekatkan kepada diri kepada Tuhan, saudara. Paulus memilih lebih dekat kepada Tuhan. Karena Paulus katakan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi saudara sekalian, hal yang ketiga supaya kita dapat menang daripada rasa kecewa, yaitu kita memandang bahwa hidup ini lebih mulia daripada semuanya, sebagaimana Paulus, saudara sekalian, juga menganggap lebih mulia dan menganggapnya semua apa yang dimiliki dan semua yang selalu itu sampah, supaya dia memperoleh Kristus. Keputusan ada di tangan kita, saudara sekalian. Kita mau terus kecewa atau kita mau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara. Kita tidak bisa, saudara sekalian, untuk kita jauh dari Tuhan. Karena hidup kita adalah dari Tuhan. Dan kita harus menganggap kekecewaan itu justru sebagai pendorong supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Banyak dialami oleh para remaja-remaja, saudara sekalian ya, yang belum mengenal betul-betul dalam firman Tuhan, yang mana saya banyak menemui konseling-konseling anak remaja, saudara sekalian, yang mana kecewa sedikit rasanya seperti mau bunuh diri saja. Nah ini adalah tugas orang tua, saudara sekalian, untuk bagaimana anak-anak ini, anak remaja atau siapapun bahkan orang dewasa, harus menganggap bahwa hidup di dalam Tuhan Yesus, memandangnya hidup di dalam Tuhan Yesus, memiliki Kristus Yesus di dalam kita, itu lebih mulia daripada apa yang kita inginkan yang kita tidak tercapai, saudara sekalian. Jadi jangan kecewa karena hidup di dalam Tuhan Yesus lebih mulia daripada semuanya, saudara sekalian. Kita baca di Mazmur 34 ayat 10 Aristo, Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Hal yang keempat untuk kita bisa menang dari rasa kecewa, yaitu kita tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sebagaimana firman Tuhan ini katakan, orang yang kudus, anak-anak Tuhan artinya, tidak berkekurangan apapun yang baik, saudara sekalian. Tuhan berjanji, kita tidak kekurangan apapun yang baik, saudara. Kalau sampai saat ini saudara belum mendapatkan apa yang Anda idamkan, adalah jawabannya adalah, jika yang Anda inginkan itu baik menurut pendapat Allah, pasti akan diberikan kepada saudara. Tetapi kalau sekarang ini Anda belum mendapatkan apa yang Anda mau, Tuhan menganggap bahwa saat ini itu tidak baik buat Anda saat ini, ya saudara sekalian. Belum tentu saat yang lain itu tidak baik,
Tapi untuk saat ini apa yang Anda idamkan atau Anda inginkan belum tercapai yang membuat Anda kecewa. Ingat bahwa mungkin Tuhan memandang bahwa saat ini apapun yang kita idamkan yang belum kita dapat itu saat ini belum baik dan bahkan tidak baik, saudara. Maka untuk itu kita harus terima keadaan, saudara sekalian. Terima keadaan dan berhenti kecewa, saudara. Seperti untuk berhenti kecewa itu kita harus minta kekuatan dari Tuhan sebagaimana dikatakan di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi berhenti kecewa, berhenti mengeluh, berhenti bersungut-sungut, saudara, karena minta kekuatan kepada Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman Tuhan berkata, saudara sekalian. Saudara, Tuhan ingin kita lebih beriman dan bertekun dalam Dia, saudara sekalian. Juga bertekun dalam doa. Sebab kekecewaan membuat kita menjadi pesimis dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Jadi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan dan percaya bahwa kenyataan yang ada tidak sesuai kita harapkan, tetap kuat. Dan karena Tuhan selalu baik, Tuhan Yesus selalu baik, saudara sekalian. Jadi jangan kecewa, saudara sekalian. Terima keadaan, berhenti kecewa, tetap bersyukur. Karena kecewa membuat kita bisa pesimis dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Tuhan ingin kita lebih bergantung kepadanya, bukan kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Tuhan juga ingin menunjukkan kepada kita bahwa Dia dapat mengabulkan apa keinginan kita, saudara sekalian, dengan caranya Tuhan dan waktunya Tuhan, saudara sekalian. Jadi ada 4 hal untuk kita menang dari rasa kecewa, yaitu 1, jadikan Tuhan bagian yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan adalah bagian yang terbaik dalam hidup kita. Kedua, ubahlah kekecewaan menjadi pengharapan, sebagaimana murid Yesus yang tadinya goncangan jiwa luar biasa, kecewa luar biasa, takut luar biasa. Tapi Yesus bangkit jadi berubah menjadi pengharapan, kecewa berubah jadi pengharapan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Yang ketiga, memandang bahwa hidup di dalam Tuhan Yesus lebih mulia daripada semuanya. Yang keempat, saudara sekalian, katakan bahwa kita tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi kalau kita belum dapat apa yang kita inginkan sekarang, itu belum baik bagi kita. Tetapi pada waktunya Tuhan, apapun yang kita inginkan pasti akan diberikan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, saudara sekalian. Jadi jangan pernah mau kecewa, saudara. Saya waktu kecil pernah, saudara sekalian, tiap minggu, tiap hari Sabtu dan Minggu, orang tua saya punya villa di Cibulan. Dari kelas 3 SD yang mana saya sudah ingat ya, daya ingat saya sudah teringat. Itu tiap Sabtu dan Minggu pasti ke Cibulan, saudara sekalian, karena papa saya punya villa di Cibulan. Dan kemudian minggunya itu pasti makan di Cipanas. Makan di Cipanas dan kemudian di pintu restoran tersebut, itu pintunya itu satu pintu, tetapi yang satu kita bisa masuk di restoran, tapi juga bisa masuk ke satu tempat yang agak menanjak sedikit. Dan itu ada satu rumah, ada satu gedung tapi tidak terlalu besar, dan ada satu pintu yang selalu tertutup. Dan di yang agak menanjak itu, saudara sekalian, itu penuh dengan taman-taman bunga mawar. Bunga mawar yang indah-indah, warna merah, warna pink, saudara, warna kuning. Dan yang saya suka adalah warna merah tua, saudara sekalian. Wangi lagi, saudara sekalian. Jadi tiap minggu pasti ke Cipanas, turun mobil, saya pasti berlari ke arah yang menanjak itu, saudara sekalian, dan mengambil bunga mawar. Meskipun takut-takut ya kalau ada orang, tapi nggak pernah kelihatan orang, saudara sekalian. Jadi saya ambil satu, saya cium-cium, saya bawa ke restoran, saudara, dan saya pulang bawa ke Jakarta, saudara sekalian, di hari Minggu, karena hari Seninnya kan sekolah ya. Nah itu dilakukan belasan tahun, saudara sekalian, terjadi yang terjadi pada saya selalu
ke Cipanas bersama orang tua dan adik-adik saya itu belasan tahun. Nah, sesudah saya bertobat, saya ikut katekisasi, saudara sekalian. Satu hari ibu rohani saya, namanya Suster Clara, kepala sekolah anak-anak saya, menelpon saya mau meminjam mobil untuk ke Cipanas karena akan pergi ke biara, katanya ada perlu untuk ke biara. Dan supir ada, sebenarnya mobil ada, tapi untuk anak-anak sekolah. Tapi saya pikir ya udah deh suster, saya aja yang antar pakai mobil saya. Jadi saya nyetir sendiri berdua dengan suster. Kemudian saya ke Cipanas. Tiba di Cipanas, saudara sekalian, ternyata waktu bilang belok kanan Bu Eti gitu, di situ saya terkejut luar biasa. Itu tempat belasan tahun dulu saya ke situ, ternyata itu tempat adalah tempat biara, saudara sekalian, yang mana itu saya anggap waktu itu adalah tempatnya Tuhan Yesus. Waktu mau belok ke kanan saya sudah langsung nangis, saudara sekalian. Saya menangis tidak tertahankan lagi karena di dalam hati saya dari kecil ke tempat Tuhan Yesus ternyata. Saya ambil mawar di sini. Kenapa enggak dari dulu saya hidup di dalam Tuhan Yesus? Kenapa enggak dari kecil saya kenal Tuhan Yesus dan hidup di dalam Tuhan Yesus? Itu yang ada di hati saya pada saat itu. Ya, kemudian saya nangis tidak tertahankan, jadi susternya kan bingung ya saudara sekalian. Akhirnya dia ketuk-ketuk, dia bel biara tersebut dan keluarlah kepala biaranya. Dan kemudian saya digandeng masuk dan menangis, tidak bisa berhenti. Akhirnya capek dan akhirnya bisa berhenti, baru saya bisa bicara. Mereka tanya, kenapa Bu Eti gitu. Mereka tanya juga bingung, mereka sampai suster-suster di situ, ternyata itu biara untuk suster yang berdoa, saudara sekalian. Gitu. Jadi mereka juga berdoa untuk saya, jadi saya makin nangis, saudara sekalian. Aduh, saya dari kecil ternyata saya ke tempat ini, saya ke tempat Tuhan Yesus, saya pikir gitu. Nah, terus waktu saya sudah bisa bicara, saya katakan, saya dari kecil ke sini tiap minggu, dan kemudian saya ambil bunga mawar di sini. Kenapa enggak dari dulu saya di dalam Tuhan Yesus, saya katakan begitu. Tetapi akhirnya kepala biaranya katakan, Ibu Eti, dahulu itu adalah persiapan buat sekarang, jadi tidak ada yang terlambat. Nah, saya agak reda dibilang begitu, saya mengerti, oh iya ya, tidak ada terlambat. Dan juga pastilah waktu kecil tidak ada kansai untuk ikut Tuhan Yesus, karena kedua orang tua saya kan bukan di dalam Yesus. Baru saya mengerti. Nah, disitulah waktu itu ada rasa campur aduk. Bukannya menyesal, tetapi bukannya juga seperti kecewa, tapi udah campur aduk. Ya kecewa, ya nyesal, kenapa enggak dari dulu ikut Tuhan Yesus. Nah itulah saudara sekalian, di dalam hidup saya pernah mengalami itu dan tangisan saya itu kira-kira 1,5 jam tidak berhenti saudara sekalian. Karena saya sepertinya seperti kecewa ya, tetapi itu bukan kecewa sebenarnya. Bagaimana ya, itu kan masih kecil dulu ya. Jadi sesudah saya menikah dan anak 4 baru saya ikut Tuhan Yesus. Tidak ada yang terlambat dan saya bersukacita dan bersyukur untuk itu. Tuhan Yesus baik. Saya menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Itu adalah anugerah yang terbesar untuk saya, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup mengucap syukur kepada Tuhan, selalu menerima keadaan, jangan bersungut-sungut, jangan kecewa. Kita harus menang dari rasa kecewa. Karena Tuhan Yesus selalu baik untuk kita. Dan Dia selalu tahu waktu yang baik untuk kita. Untuk apapun yang kita inginkan, yang kita idamkan. Atau ambisi kita, atau keinginan kita. Pasti akan diberikannya kalau memang itu sesuai di mata Tuhan. Itu baik di mata Tuhan, saudara. Marilah kita semua hidup menjadi pelaku firman, hidup di dalam kekudusan, hidup menyenangkan hati Allah, menyenangkan hati sesama, selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, selalu memakai minyak urapan, saudara sekalian, dan selalu minta pertolongan Roh Kudus, tutup bungkus dengan darah Yesus, maka kita dalam hidup, kita akan lebih dari pemenang.
Menang atas rasa kecewa ada 4, saudara sekalian. Pertama, Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Kedua, ubahlah kekecewaan menjadi pengharapan. Ketiga, memandang bahwa hidup di dalam Tuhan Yesus lebih mulia dari semuanya. Dan yang keempat adalah kita tidak kekurangan apapun, sesuatu pun yang baik, saudara sekalian. Jadi semua adalah baik adanya. Terima kasih, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elfris Dinias. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saudaraku, tadi Gembala Sidang kita mengingatkan kita semua agar kita menang atas kecewa. Sama-sama bersama saya katakan, aku mau menang atas kecewa. Aku tidak mau hidup di dalam kekecewaan. Amin. Siapapun saudara hari ini yang sedang sedih, siapapun saudara hari ini yang sedang kecewa, siapapun saudara yang hari ini sedang putus asa, firman Tuhan mengingatkan kita semua, Yesuslah yang terbaik. Katakan amin. Jadikan Yesus yang terutama. Saudaraku, tadi Ibu Gembala Sidang kita mengingatkan kita dua hal yang membuat kita kecewa. Dua hal yang sering membuat kita kecewa. Yang pertama adalah manusia, orang. Yang kedua adalah keadaan. Artinya apa, saudara? Kenapa kita bisa kecewa? Kekecewaan itu muncul karena kita salah menaruh pengharapan. Sekali lagi, kekecewaan itu muncul karena kita salah menaruh harapan kita. Kitab Amsal 10 ayat 28 berkata, pengharapan orang-orang benar akan membuat sukacita, akan menghasilkan sukacita. Tetapi pengharapan orang-orang fasik akan sia-sia. Artinya apa? Kalau saudara berharap kepada Tuhan, saudara tidak akan pernah dikecewakan. Katakan amin. Kalau saudara berharap kepada Tuhan, maka saudara akan menerima apa yang terbaik dari Tuhan. Itu sebabnya kenapa banyak orang kecewa, saudara, karena salah menaruh pengharapan. Banyak orang menaruh pengharapan kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara, manusia bisa berubah, dunia ini terus berubah, keadaan terus berubah, tapi Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Dia tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang baik, Dia tetap Tuhan yang mengasihi kita, Dia tetap Tuhan yang menjaga, melindungi kita, Dia tetap Tuhan melakukan yang terbaik. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya siapapun saudara hari ini jangan sampai hilang harapan. Karena orang yang hilang harapan, maka dia akan kecewa, dia akan yaitu mengalami kekecewaan. Itu sebabnya siapapun saudara hari ini, mari terus berharap. Waktu kita berharap, kita melihat berkat Tuhan dicurahkan. Waktu kita berharap, kita terus dikuatkan oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, saya sedikit menambahkan, saudara. Hari ini saya akan menambahkan tadi khotbah Ibu, bahwa kita harus menang atas kekecewaan. Maka lawan kecewa, saudara, adalah terus berharap. Kecewa itu muncul karena kita salah menaruh pengharapan, karena kita hilang harapan. Hari ini jangan sampai hilang harapan. Kita yang terus berharap, kita pasti mengalami mujizat Tuhan. Katakan amin. Kita buka Alkitab kita bersama di dalam Yeremia 31 ayat 15 sampai 17. Sama-sama kita baca Yeremia 31 15 17. 2, 3, ya. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit, pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak. Stop dulu, saudara. Apa maksud ayat ini? Ayat ini adalah ungkapan kesedihan. Ungkapan kesedihan siapa? Bangsa Israel. Bangsa Israel dibuang di Babel selama 70 tahun. Nah, firman Tuhan datang. Firman Tuhan mau menghibur. Tapi tadi dikatakan apa? Diri Rama. Rama itu, saudara, sebuah kota 8 km utara Yerusalem. Di Rama, zaman itu, saudara, orang yang mau dibuang ke Babel biasanya dikumpulkan dulu di Rama. Mereka semua dikumpulkan, sudah penuh, sudah siap, mereka akan dibuang ke Babel. Di Rama ada ratapan, ada kesedihan.
Selanjutnya dikatakan apa? Rahel tidak mau dihibur. Siapa Rahel? Rahel adalah istri dari siapa saudara? Ishak. Rahel adalah istri dari Yakub. Saudara baca enggak? Saudara, Yakub itu suatu hari disuruh pergi ke rumah Laban. Lalu Laban itu punya anak dua. Siapa namanya? Lea dan Rahel. Saudara, lalu Yakub tertarik sama Rahel, tapi Laban penipu. Apa yang ditabur itulah yang dituai. Yakub menipu abangnya Esau. Sekarang Yakub ditipu oleh pamannya Laban. Dia jatuh cinta sama Rahel, dia kerja 7 tahun bukan dapat Rahel, justru dia dapat siapa? Lea. Lalu Yakub bilang, kamu curang. Ya udah, kalau mau dapat Rahel 7 tahun lagi kerja, dia 7 tahun lagi, lalu baru dapat Rahel. Jadi Rahel ini saudara gambaran Israel. Tadi dikatakan apa? Rahel tidak mau dihibur. Apa maksud tidak mau dihibur? Kecewa. Kenapa Rahel kecewa? Karena bangsa Israel, karena umatnya dibuang, mengalami pembuangan di Babel. Ada banyak orang hari ini kecewa sama suaminya. Ada banyak orang hari ini kecewa sama istrinya. Ada banyak orang hari ini kecewa sama temannya. Ada banyak orang hari ini kecewa sama orang tuanya. Bahkan tidak mau lagi dihibur, tidak mau lagi didoakan pendeta, tidak mau lagi dengar firman Tuhan, tidak mau lagi dinasihati firman Tuhan. Hari ini dengar baik, jangan sampai kecewa, jangan sampai hilang harapan. Teruslah berharap. Waktu engkau berharap, pasti ada jawaban, pasti ada jalan keluar, pasti ada ketenangan, pasti ada damai. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Rahel tidak mau dihibur. Lalu datanglah firman Tuhan. Apa firman Tuhan? Kita baca ayat 16 sampai 17. Sama-sama 2-3 ya. Beginilah apa? Firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jeripayamu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Ayat 17, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali. Sama-sama bersama saya katakan, masih ada harapan untuk hidupku, masih ada harapan untuk rumah tanggaku, masih ada harapan untuk pekerjaanku, masih ada harapan untuk usahaku, masih ada harapan untuk masa depan anak-anakku. Karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan tadi, ketika Rahel kecewa, tidak mau dihibur, beginilah firman Tuhan. Datang firman Tuhan, berhenti menangis, berhenti meratap. Kenapa berhenti menangis, berhenti meratap? Artinya berhenti kecewa, berhenti sedih. Kenapa kita harus berhenti sedih? Kenapa kita harus berhenti kecewa? Kenapa kita harus berhenti meratap? Karena firman Tuhan berkata, masih ada harapan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaran-Mu. Siapapun saudara yang rumah tangganya diambang kehancuran, siapapun saudara yang bisnisnya diambang keterpurukan, diambang kepailitan, diambang kebangkrutan, siapapun saudara yang pekerjaannya diambang kehancuran, dengar baik, jangan kecewa, jangan hilang harapan. Teruslah berharap, karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Di dalam Tuhan selalu ada mujizat. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Katakan amin. Maka sedikit saya menambahkan buat kita semua, jangan hilang harapan. Sama-sama bersama saya katakan, jangan hilang harapan. Bilang kiri kananmu, katakan, jangan kecewa, jangan hilang harapan. Ayo bilang saudara. Ayo senggol sedikit. Jangan kecewa. Ya, jangan hilang harapan. Amin. Tersenyumlah, bersukacitalah, karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan pasti beri jalan keluar. Tuhan pasti beri mujizat. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti berkati saudara. Katakan amin.
Walaupun saudara pulang dari tempat ini belum selesai masalahmu, belum selesai utangmu, belum beres sakit penyakitmu, tapi pasti ada harapan, pasti ada jawaban, pasti ada jalan keluar. Maka sebab itu saudara jangan hilang harapan. Kenapa kita tidak boleh hilang harapan? Yang pertama kita lihat Ibrani 6 ayat 19. Sama-sama kita baca Ibrani 6 ayat 19. 2, 3, ya. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang. Sama-sama bersama saya katakan, pengharapan itu adalah kekuatanku. Amin. Saudara, ayat ini jelas berkata pengharapan itu adalah sau. Sau itu apa? Jangkar. Saudara, jangkar kapal itu kecil sekali kalau dibandingkan dengan kapal. Saudara pernah pergi ke Sumatera, ke Indonesia Timur naik kapal Pelni ya. Kapal Pelni kapal yang besar itu, ada KM Gunung Sinabung, KM Rinjani, dulu ada KM Kerinci, nggak tahu sekarang masih ada KM Kerinci atau enggak. Nah itu kapal-kapal yang besar. Nah waktu dia berlabuh Tanjung Priok, Belawan atau pelabuhan-pelabuhan yang lain, maka dia akan melemparkan sauh, dia akan melemparkan jangkar. Itu kecil sekali, tapi walaupun kecil itu bisa menahan, menopang sehingga kapal itu tidak lari, tidak terbawa arus, tidak terdampar. Artinya apa? Pengharapan itu walaupun kecil, walaupun sederhana, itu adalah sumber kekuatan kita. Katakan amin. Artinya apa? Orang yang gak berharap, dia akan semakin hari semakin lemah. Siapa saudara hari ini yang lelah dengan hidupmu? Siapapun saudara hari ini yang lelah dengan rumah tanggamu, siapapun saudara hari ini yang lelah dengan pekerjaanmu, siapapun saudara hari ini yang lelah dengan suamimu, dengan istrimu, hari ini teruslah berharap. Waktu engkau berharap, hidupmu semakin kuat, tubuhmu semakin kuat, karena Tuhan menopang hidup kita. Katakan amin. Jadi yang pertama, kenapa kita nggak boleh hilang harapan? Yang pertama, karena harapan adalah kekuatan kita. Semakin saudara berharap, semakin saudara kuat. Bu, jangan berhenti berharap. Mungkin rumah tanggamu nggak bisa lagi diselamatkan. Teruslah berharap. Percayalah, rumah tanggamu Tuhan bisa pulihkan. Ucapkan dalam doa-doamu, Tuhan, aku percaya rumah tanggaku pasti dipulihkan. Pak, mungkin usahamu nggak bisa lagi diselamatkan karena sudah diambang pailit, utang di mana-mana. Tetaplah berharap. Ucapkan dengan iman, Tuhan, bisnisku ini aku bangun dari nol, dan aku selalu mengandalkan Tuhan. Aku percaya bisnisku Tuhan pasti pulihkan. Sekecil apapun harapanmu, itu akan menjadi kekuatan, itu akan menjadi dorongan motivasi sehingga saudara tetap kuat. Katakan amin. Yang kedua, kenapa kita nggak boleh hilang harapan? Kita baca bersama Matius 15. Matius 15 ayat 22 sampai 28. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan apa? Setan dan sangat menderita. Terus 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan. Stop dulu, saya jelaskan. Saudara, Yesus bersama rombongan, bersama murid-murid sedang melintas. Lalu saudara, ada seorang perempuan Kanaan atau sering disebut perempuan Siro-Fenisia. Bukan orang tanah perjanjian, bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Lalu anaknya ini kerasukan setan. Dia dengar Yesus lewat, lalu dia teriak, Yesus, kasihanilah anakku kerasukan setan. Bukannya jawab, bukannya doain, Yesus diam saja. Udah Yesus diam saja, tiba-tiba murid-muridnya bilang, Yesus, usirlah mereka ini. Maksudnya, usirlah wanita ini. Dari tadi dia ikutin kita teriak-teriak, ganggu aja, usir. Kira-kira saudara kecewa nggak misalkan saudara datang ke pendeta, doakanlah. Terus timnya bilang, sana. Kecewa nggak saudara? Kecewa nggak saudara?
Ih, baru jadi tim pendeta gitu saudara. Ih, baru jadi pendeta, udah sombong gitu saudara. Ini Yesus sudah diam, murid-muridnya bilang usirlah, usirlah. Tapi perhatikan, wanita ini nggak kecewa. Kenapa? Karena dia berharap Yesus menyembuhkan anaknya. Perempuan ini nggak pulang ke rumahnya sambil kecewa, tapi perempuan ini datang lagi. Lanjut kita baca ayat 24 sama-sama. Matius 15 tadi, 2-3 ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari stop. Yang pertama Yesus diam. Udah gitu murid-muridnya suruh usir wanita ini, tapi wanita ini nggak kecewa, dia datang lagi. Kenapa? Karena dia berharap Yesus sembuhkan anaknya. Tapi lagi-lagi Yesus bukannya doakan, bukannya sembuhkan. Yesus berkata apa? Aku diutus bukan untuk orang lain, aku diutus untuk domba-domba dari umat Israel yang terhilang. Kira-kira kecewa nggak wanita ini? Kalau misalkan saudara datang ke pendeta, pendeta bilang, saya hanya mendoakan orang-orang yang saya kenal aja. Kecewa nggak saudara? Ya ampun pendeta, kok gitu sih? Tapi perempuan ini nggak kecewa, dia datang lagi. Kenapa? Karena dia berharap anaknya terus. Ayat 25, apa yang dilakukan wanita ini? Apa yang dikatakan? 2-3 ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata apa? Tuhan, tolonglah aku. Lagi-lagi bukannya kecewa, justru wanita ini datang lagi makin dekat dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Apa jawab Yesus? Yesus tolong nggak? 26, sama-sama 2-3 ya. Tetapi Yesus menjawab, nggak pantas ngambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada. Saudara bayangin, minta didoain pendeta, pendeta bilang, ya saya cuma doain orang-orang yang saya kenal. Lalu wanita ini bilang, Tuhan tolonglah aku. Lalu Yesus bilang apa? Nggak pantas kamu, misalkan ini sederhananya, nggak pantas kamu didoain. Ya, karena tadi dikatakan apa? Nggak pantas ambil roti yang untuk anak-anak dilempar kemana? Ke anjing. Kira-kira wanita ini kecewa nggak? Lalu pergi dan mulai menuntut, saya somasi Tuhan Yesus gitu. Kecewa nggak? Ternyata lagi-lagi wanita ini nggak kecewa karena dia terus berharap, dia nggak mau hilang harapan. Apa jawab wanita ini? Kita baca ayat 27, 2-3 ya. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari. Apa maksud perkataan wanita ini? Wanita ini merendahkan diri serendah-rendahnya. Dia bilang, ya Tuhan, tapi anjing itu makan roti remah-remah yang jatuh dari apa? Mohon maaf saudara, wanita ini memposisikan dirinya sebagai binatang yang gak ada artinya. Kadangkala kita harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kata menyembah itu saudara berasal dari kata proskuneo. Proskuneo itu saudara menyembah serendah-rendahnya sampai tiduran di lantai tengkurap gitu. Itu menyembah. Jadi kalau saudara masih duduk di gereja sambil angkat tangan itu masih bagus. Tapi asli katanya menyembah itu proskuneo sampai ke lantai, dia teriak, Yesus. Saudara disuruh diri aja angkat tangan, saudara masih, mohon maaf belum proskuneo. Hari ini ketika engkau menyembah, amin. Menyembah. Karena aslinya saudara menyembah itu sampai ke lantai, dia meraung Yesus. Hasilnya apa? Kita baca 28, Matius 15, 2-3 ya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu. Dan seketika itu juga anaknya apa? Sembuh. Yang kedua, jangan hilang harapan. Kenapa kita nggak boleh hilang harapan? Yang kedua, karena di dalam harapan kita mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini Tuhan pasti tolong saudara, karena saudara terus berharap kepada Tuhan. Hari ini Tuhan pasti tolong rumah tanggamu, karena rumah tanggamu terus berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kita buka Mazmur 42 ayat 12. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan
Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku. Dan ini adalah nyanyian Bani Korah. Bani Korah itu suku Lewi. Mereka ini adalah penyanyi-penyanyi yang pintar bernyanyi, suaranya indah. Dan hari ini Bani Korah mengajar kepada kita. Bani Korah ini sedang tertekan, Bani Korah ini sedang mengalami masalah yang besar. Tapi dia berkata, dia memotivasi dirinya dengan berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kadangkala kita perlu memotivasi diri kita, ya ampun, kok kenapa sih aku marah ya? Ya ampun, kenapa sih aku kecewa ya? Kadangkala kita perlu bilang gitu sama diri kita. Kok kenapa ya aku nggak mau berserah sama Tuhan? Kadangkala kita perlu begitu, saudara. Bani Korah ini berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah, Tuhan penolongku. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita nggak boleh hilang pengharapan? Yang ketiga, karena dengan terus berharap kita bisa melewati setiap tantangan. Jangan kecewa, teruslah berharap. Tuhan pasti memulihkan kita, Tuhan pasti memberikan mujizatnya, dan kita pasti mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri bersama, kita bersyukur, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Musik saja mengalun dengan lembut. Saudaraku, Gembala Sidang kita tadi mengingatkan, jangan kecewa. Jangan biarkan hatimu kecewa. Apapun yang kau alami hari ini, keadaan buruk apapun yang sedang kau jalani hari ini, teruslah berharap, teruslah percaya. Percayalah semua masih ada dalam kendali Tuhan. Semua keadaan buruk, semua situasi buruk yang sedang kau alami, semua Tuhan tahu. Semua ada dalam kendali Tuhan. Dia pasti tolong saudara. Ada kalanya masalah diizinkan karena Dia ingin memberikan kita berkat mujizatnya. Ada kalanya masalah, pergumulan diizinkan terjadi karena Dia ingin supaya kita semakin bijaksana lagi, semakin rendah hati, semakin belajar lagi untuk terus bergantung kepada Tuhan. Tuhanlah yang terbaik. Hidup kita hanya untuk Tuhan. Hari ini
Siapapun saudara, apapun keadaanmu, Tuhan pasti tolong. Jangan kecewa, teruslah berharap. Dia pasti pulihkan hidup kita semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Berkati umat-Mu di gereja Gading Nias, juga di rumah atau di tempat dimanapun mereka berada. Siapapun mereka yang sedang pedih hati, sedang sedih, sedang menangis, sedang kecewa, Engkau hiburkan mereka, jaga hati mereka, pulihkan hati mereka. Biar berkat-Mu tercurah, mujizat-Mu, pertolongan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita. Untuk setiap kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Imani, saat kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan cara yang benar, dipimpin oleh orang yang benar, ada kuasa, ada mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Kau telah mati bagi setiap kami. Telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita akan menerima perjamuan kudus. Sebelumnya saya bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang seperti dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara sekalian,
di dalam perjamuan kudus ditemui saudara sekalian bahwa kita dapat hidup yang kekal. Kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mencapai hidup yang kekal, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus ada dalam kita dan kita di dalam Yesus, saudara. Dan kita juga akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti. Dan juga kita akan memperoleh hidup, ya saudara sekalian, hidup di bumi seperti di sorga dan juga hidup yang kekal selama-lamanya yang miliaran tahun bersama Tuhan Yesus di sorga, saudara sekalian. Marilah kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak serangan jantung, tidak dioperasi. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, dan tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, dan alergi makanan. Tulang-tulangku sehat sempurna, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit.
Aku tolak batu di empedu, dan aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa, sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Sejenak Anda berdoa, dan imani Anda pasti sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia. Aku terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat minyak urapan. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Ada di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat dalam Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk ada di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami ada di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak urapan ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami manusia mulia tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin. Apa yang dikerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Mari kita oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah melaksanakan sakramen perjamuan kudus dan juga kami sudah memakai minyak urapan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami percaya ada kuasa yang besar di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan kami percaya mujizat pasti terjadi pada diri kami, Tuhan Yesus. Kalau kami hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, yaitu kami menjadi pelaku firman dan hidup dalam kekudusan-Mu, dan selalu menyatu dengan tubuh darah-Mu, dan selalu di dalam Engkau selalu dan memuliakan Engkau, maka kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami, dan Engkau melindungi kami, dan selalu Engkau membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Anggoro, berkati Tuhan Yesus, sembuhkan, sehat sempurna, dan kemudian juga Ibu Poppy dan Pak David dan orang tuanya sehat sempurna, Ibu Ruth sehat sempurna, Tuhan Yesus berhasil, dan Pak Yudi, dan juga Pak Yafet dan Ibu Lili berkati, Tuhan Yesus berhasil, dan Pak David Kristianto juga berhasil, dan Ibu Yoni berhasil, berkati Tuhan Yesus, dan juga berkati Tuhan Yesus seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Engkau sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus, sertai dengan kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam hidup mereka, dan berikan juga hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari surga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau, dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau, Tuhan Yesus. Berikan anak-anak-Mu, seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus, wibawa ilahi, karunia-karunia daripada Engkau, Tuhan Yesus. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan juga berkat jasmani mereka selalu sehat, selalu sempurna, sehat sempurna Tuhan Yesus, tidak sakit apapun, dan kalau yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dan berkat materi apapun yang mereka perlukan selalu tercukupi. Berikan Tuhan Yesus apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang-orang Kristen lainnya, apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Kami tolak kegagalan, kami tolak penghalang berkat dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan juga mereka selalu berkemenangan dalam hidup ini, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap, menang atas masalah. Dan terjadilah pada kami semua Tuhan Yesus, yaitu jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan juga Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya, para pendeta, para koordinator, pekerja, para pemusik, dan juga singer, media, dan choir Tuhan Yesus. Doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Saya serahkan kepada Pendeta Ervistinias. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami raih janji firman-Mu, kami yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit, dipersiapkannya kami menjadi mempelai yang akan pesta di surga. Terima kasih ya Bapa untuk setiap rupiah persembahan umat-Mu. Kiranya Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu sebentar akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet gunung-gunung iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Demikian juga umat-Mu yang beribadah dari rumah, dari tempat dimanapun mereka berada. Biar kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu juga dicurahkan bagi mereka semua. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Pak Sony bersama keluarga, Pak Yoris bersama keluarga diberkati, para singer, para pemain musik, Renaldi bersama rekan-rekan diberkati, seluruh choir, penerima tamu, boat collector, petugas perjamuan, sound system, tim media, siapapun yang melayani, koordinator di tempat ini Pak Ronald bersama keluarga, siapapun yang melayani, diberkati Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di surga. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga diberkati. Berkati Kak Argo Pariaji bersama keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan.
Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua yang diberkati bersama kita katakan amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Para saudara kita pada siang hari ini, selamat siang.